Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lintah darah. Murid Nuo Qinglin menyusut dan ekspresi yang lain berubah. Lintah ini larut dalam darah inangnya dan menjadi satu dengan mereka. Hampir tidak mungkin memisahkan dari inangnya. Mereka akan melahap esensi darah inang dan membentuk tumor darah, yang kemudian akan memicu peledakan diri. Karena mereka sangat kecil dan cepat, tidak mungkin untuk menjaganya. Namun, sangat sulit untuk membiarkannya, jadi suku serangga seharusnya tidak memiliki banyak. Nuo Yifan melihat ekspresi bingung di wajah Han Li dan menjelaskan. Han Li mengangguk setelah mendengar ini, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia meraih tangan No Yifan dan terbang dari platform hitam sebagai seberkas cahaya biru. Nuo Qinglin dan yang lainnya terkejut dan kemudian ekspresi mereka berubah. Tubuh mereka bersinar terang dan melesat ke segala arah. Saat berikutnya, tanah di bawah platform hitam tiba-tiba terbuka, dan mulut berdarah besar terentang seperti kilat. Mulut besar itu penuh dengan gigi putih yang tajam, dan menelan platform hitam dalam satu tegukan. Itu adalah binatang pasir raksasa yang baru saja muncul. Nuo Qinglin dan sebagian besar lainnya nyaris lolos, tetapi masih ada beberapa pemimpin suku Dewa Sempurna di peron yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan tertelan bersama peron hitam. Mulut binatang pasir raksasa itu mengunyah dan beberapa jeritan datang dari dalam, tapi kemudian hening. Adegan ini melemparkan suku-suku yang menjadi milik para pemimpin suku ini ke dalam kekacauan. Untungnya, suku-suku ini memiliki proporsi terbatas dari seluruh tentara suku binatang. Lebih dari 5 kilometer jauhnya, ada kilatan cahaya biru di udara dan sosok Han Li dan Nuo Yifan muncul. Ekspresi Han Li serius dan dia sedikit mengernyit. Wajah cantik Nuo Yifan pucat dan dia buru-buru berterima kasih kepada Han Li. Platform penonton telah dihancurkan oleh serangan diam-diam. Nuo Qinglin dan yang lainnya yang melarikan diri dengan aman menstabilkan diri di udara di kejauhan. Ekspresi mereka sangat jelek saat melihat binatang pasir raksasa yang muncul dari tanah tanpa peringatan dan hendak menyerang bersama. Tapi binatang pasir raksasa itu mengabaikan Nuo Qinglin dan yang lainnya. Tubuh besarnya mengebor keluar dari tanah dan berubah menjadi hantu buram, bergegas menuju Han Li dan Nuo Yifan. Han Li melihat ini dan meraih Nuo Yifan. Pada saat yang sama, tubuhnya berkelebat dengan kilat keemasan. Dengan suara gemuruh, keduanya berubah menjadi sambaran petir keemasan dan melesat ke kejauhan. Teknik penghindaran petir dikenal karena kecepatannya. Meskipun Han Li membawa seseorang, dia masih jauh lebih cepat daripada binatang pasir raksasa. The Sand Beast berteriak, dan sinar kuning cerah keluar dari tubuhnya. Rune kuning yang tak terhitung jumlahnya meluncur seperti awan dan kabut. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut hampir setengahnya, tetapi kecepatannya tiba-tiba meningkat 30%, mengejar Han Li. Yifan, ayah dan anak terhubung. Melihat ini, Nuo Qinglin panik dan ingin mengejarnya. Pemimpin klan Nuo, dengan kultivator manusia itu, putrimu seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Pertempuran lebih penting. Ulu yang berada di sampingnya mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah. Mendengar ini, Nuo Qinglin menunduk dan ekspresinya sedikit berubah. Beberapa kelabang raksasa berkulit abu-abu telah muncul di antara pasukan suku serangga. Meskipun mereka masih sedikit lebih rendah dari cacing pasir raksasa, tetapi masih sangat menarik perhatian. Kelabang ini berwarna putih keperakan, dan setiap tubuhnya berkilau dengan cahaya yang menyeramkan. Cakar mereka sangat tajam, dan mereka berkilauan dengan cahaya dingin saat menyerang pasukan binatang sambil terus mengeluarkan kabut kuning beracun dari mulutnya. Setelah kabut kuning bersentuhan dengan prajurit suku buas, tubuhnya dengan cepat membusuk. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah segera direduksi menjadi genangan nanah dan darah.
Tanah juga hangus hitam dan mendesis. Moral tentara suku serangga sangat meningkat, dan dengan kelabang raksasa memimpin, mereka terus maju. Meskipun tentara suku binatang mencoba yang terbaik untuk menghentikan, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Di sisi Nuo Qinglin, selain dari seorang pria suku Chen tenang dengan bekas luka di wajahnya, yang tampaknya telah diperintahkan untuk mendekati Han Li, semua orang berkumpul di udara di atas pasukan suku binatang setelah sesaat linglung. Pada saat ini, pasukan suku binatang terpaksa mundur lagi dan lagi. Ditambah dengan fakta bahwa platform hitam telah dihancurkan, pasukan suku binatang berada dalam keadaan shock dan ketakutan tanpa seorang pemimpin. Namun, setelah melihat Nuo Qinglin dan yang lainnya muncul, moral pasukan suku binatang sangat meningkat. Pada saat yang sama, 3 dewa emas dari para ras binatang, dipimpin oleh seorang wanita berkerudung, keluar dari formasi. Masing-masing mengeluarkan gendang putih tulang, seruling tulang, dan bendera tulang putih, yang berputar di udara. Mereka bertiga mulai melantunkan sesuatu, dan ketiga harta karun itu mulai bersinar dengan lapisan cahaya putih pada saat bersamaan. Detik berikutnya, tanah di bawah kaki mereka bergemuruh lalu terbuka. Cahaya putih melintas dari retakan, dan serangkaian tulang binatang tebal muncul. Tulang binatang ini tingginya ribuan kaki, dan jumlahnya lebih dari 1000. Mereka tersusun rapi, seperti pagar tulang di depan pasukan suku serangga. Tulang binatang itu diukir dengan semua jenis rune. Tidak seperti rune biasa, rune ini terdiri dari gambar berbagai binatang. Mereka mengeluarkan perasaan kasar, tetapi fluktuasi kekuatan spiritual yang mereka keluarkan sangat kuat. Wanita muda bertopeng itu tiba-tiba menangis pelan dan mengganti segel tangannya. Cahaya hitam melintas dari atas kepalanya, dan token hitam terbang keluar. Tokennya tidak terlalu bagus dan tidak rata. Tampaknya telah diukir dari tengkorak binatang iblis. Permukaan token itu diukir dengan gambar kepala binatang iblis. Itu memiliki mata tipis dan hidung yang tajam. Wanita muda bertopeng itu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk esensi darah ke dalam token hitam. Lapisan cahaya hitam segera muncul di permukaan token hitam, dan aura yang tak terlukiskan muncul darinya. Kemudian, suara siulan yang tajam terdengar saat sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari token dan menghilang ke dalam tulang binatang raksasa. Rune roh pada tulang binatang ini bersinar terang dan dengan cepat menggeliat. Bahkan tulang binatang itu bergetar seolah-olah hidup kembali. Tonjolan berbentuk bola tiba-tiba muncul di semua tulang binatang itu. Kemudian, suara siulan tajam terdengar saat tombak tulang putih tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menghujani pasukan suku serangga seperti tetesan hujan. Semua ini rumit untuk dijelaskan, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap mata. Para prajurit di garis depan pasukan suku serangga langsung berubah menjadi sarang lebah, dan darah mengalir kemana-mana. Kelabang raksasa menjadi sasaran khusus. Tombak tulang yang tak terhitung jumlahnya membombardir kelabang raksasa. Bunga api beterbangan ke segala arah. Cangkang kelabang raksasa sangat keras, dan tombak tulang yang tajam tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka, hanya meninggalkan bekas putih di permukaan tubuhnya. Meskipun tombak tulang tidak bisa melukai kelabang raksasa, mereka jelas merasa tidak enak setelah dipukul oleh tombak tulang. Mereka mendesis tanpa henti dan memutar tubuhnya saat mundur. Pada saat ini, 4 seberkas cahaya terbang keluar dari pasukan suku serangga dan menerkam seperti kilat. Masing-masing seberkas cahaya ini memancarkan aura yang kuat. Jelas, mereka adalah 4 dewa emas. Wanita muda bertopeng menyipitkan matanya saat melihat ini. Dia segera melambaikan tangannya dan melemparkan segel mantra ke drum putih kecil di atas kepalanya. Cahaya melintas di permukaan drum putih kecil. Saat ketukan drum yang memekakkan telinga terdengar, cahaya putih kental terbang keluar darinya dan menghilang ke semua tulang binatang di bawah.
Adegan aneh pun terjadi. Semua tulang binatang hancur pada saat yang sama, berubah menjadi hamparan luas cahaya spiritual seperti cairan putih, dengan cepat bergabung bersama untuk membentuk penghalang cahaya putih besar yang menghubungkan langit dan bumi, menghalangi di depan pasukan suku binatang. Semua jenis pola berbentuk binatang muncul di penghalang cahaya putih. Cahaya putih mengalir di permukaan seperti air yang menggelegak. 4 serangga tahap Dewa Emas terbang di depan penghalang cahaya. Cahaya menyatu untuk mengungkapkan 4 sosok. Mereka adalah seorang lelaki tua berjubah kuning, seorang lelaki botak kekar, dan 2 wanita berjubah emas yang acuh tak acuh. Mereka terlihat sangat mirip dan sepertinya saudara kembar. Keempatnya jelas tidak mengharapkan batasan putih selesai begitu cepat, dan sedikit terkejut. Tapi kemudian, lelaki tua berjubah kuning itu melambaikan 1 tangan, dan 3 garis cahaya keemasan terbang keluar dari tangannya, muncul di depan penghalang cahaya putih lalu menghantam dengan keras. Di mana cahaya keemasan menerpa, riak muncul di penghalang cahaya putih dan menyebar ke sekitarnya, tetapi segera kembali normal, dan sosok 3 serangga berbentuk pisau muncul. Seluruh tubuh serangga itu berwarna emas dan menyilaukan, dan memancarkan gelombang aura yang tajam. Wajah lelaki tua berjubah kuning itu menjadi gelap saat melihat ini. Kemudian, dia melihat ketiga harta karun tulang putih di atas kepala ketiga orang itu dan mencibir. Saya mendengar bahwa klan Serenchen memiliki 3 harta yang luar biasa, Demonic Spirit Drum, Tri-Talent Primordial Bone Flute, dan Sky Covering White Bone Flag. Mereka disempurnakan dari tulang 3 dewa primordial binatang roh sejati, dan dikenal sebagai 3 harta karun tulang putih. Mereka memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya, dan hari ini, saya ingin melihatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melambai. Lusinan serangga emas terbang keluar, dan setelah berputar di udara, mereka dengan cepat berkumpul di satu tempat. 3 serangga emas itu juga terbang dan berkumpul bersama, membentuk pedang terbang emas dalam sekejap mata. Pria tua berjubah kuning itu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, yang menghilang ke dalam pedang terbang emas. Pedang terbang emas itu segera menggeliat sedikit, dan memancarkan cahaya keemasan yang membubung ke langit. Kemudian, itu memadat dan berubah menjadi pedang emas besar yang berukuran 1000 kaki, memancarkan aura tajam yang menakutkan. Kemudian, menebas penghalang cahaya putih dengan momentum yang bisa membelah langit dan bumi. Ledakan memekakkan telinga terdengar. Potongan panjang tertinggal di penghalang cahaya putih, tapi tidak dalam. Ekspresi wanita muda bertopeng dan 2 orang lainnya tidak berubah, dan mereka melantunkan mantra kuno, tangan mereka terus membentuk isyarat tangan. Drum putih kecil segera membengkak, dan seruling tulang putih juga mengeluarkan suara berdengung. Akhirnya, bendera tulang putih berputar di udara, memancarkan semburan cahaya putih. Pada saat ini, mayat kedua klan di medan perang sepertinya dipanggil, dan segera bergerak, bergetar hebat. Daging dan darah mayat dengan cepat terpisah, memperlihatkan kerangka berdarah. Semua kerangka ini terbang keluar dan bergabung menjadi penghalang cahaya putih. Cahaya putih menyala pada penghalang cahaya, dan retakan itu dengan cepat sembuh. 4 dewa emas dari ras serangga melihat ini, dan ekspresi mereka berubah. Huff! Pria tua berjubah kuning itu mendengus dingin, dan pedang terbang emas itu menebas lagi. Pada saat yang sama, 3 dewa emas ras serangga lainnya juga menyerang. Pria botak itu melambaikan tangannya, dan cahaya putih menyilaukan muncul di depannya. Pria botak itu mengulurkan jari dan dengan lembut menunjuknya. Dengan suara berderak, 6 sayap transparan menjulur dari benda mirip lumpur putih. Saat sayap mengepak dengan cepat, mereka membawa benda seperti lumpur putih menuju penghalang cahaya putih. Tampaknya itu adalah serangga roh yang aneh. Spiral es putih muncul di udara setelahnya, mengeluarkan aura yang sangat dingin.
Seolah-olah bahkan jiwa seseorang akan benar-benar beku saat mendekatinya. Tubuhnya juga membengkak seperti balon, menjadi ribuan kali lebih besar dari ukuran aslinya. Pada saat bersentuhan dengan penghalang cahaya putih, itu meledak tanpa suara, berubah menjadi lapisan kabut putih yang menyelubungi seluruh penghalang cahaya putih. Lapisan es putih langsung menyebar ke penghalang cahaya, dan aliran cahaya putih di dalam penghalang cahaya juga tiba-tiba melambat secara signifikan, seolah-olah telah membeku. Pada saat yang sama, dua wanita berjubah emas menyapu lengan bajunya di udara, di mana dua semburan awan emas melonjak. Awan ini terdiri dari serangga emas yang tak terhitung jumlahnya. Serangga ini seperti semut dengan sayap di punggungnya, dan mulutnya dipenuhi taring setajam silet, memberi mereka penampilan yang sangat mengancam. Semut terbang emas ini mendarat di lapisan es putih sebelum dengan cepat menggerogoti serangkaian lubang ke dalamnya sebelum melanjutkan menggerogoti penghalang cahaya putih. Beberapa saat kemudian, serangkaian lubang kecil telah menggerogoti penghalang cahaya putih, dan menjadi penuh dengan lubang. Penghalang cahaya putih masih menyerap sisa-sisa kerangka di sekitarnya untuk memperbaiki lubang ini, tetapi tingkat penyerapannya jelas melambat secara signifikan. Detik berikutnya, pedang terbang emas pria tua berjubah kuning bersiul di udara sebelum jatuh dengan kekuatan ganas. Ledakan keras meletus saat pedang terbang menghantam penghalang cahaya, di mana cahaya keemasan dan putih yang menyilaukan meletus. Beberapa retakan muncul di permukaan penghalang cahaya putih, dan tampaknya akan pecah kapan saja. Wanita bertopeng dan ekspresi dua makhluk lainnya berubah secara drastis setelah melihat ini, dan mereka memuntahkan beberapa suap esensi darah secara berurutan. Wajah mereka pucat pasi, dan buru-buru membuat segel tangan untuk menyuntikkan seteguk esensi darah ini ke dalam 3 harta tulang putih di atas kepalanya. Cahaya yang sedikit redup yang memancar dari 3 harta segera menjadi cerah, dan aliran cahaya putih yang lamban pada penghalang cahaya putih sekali lagi dipercepat. Namun, wanita Bisman bertopeng dan 2 makhluk lainnya tahu bahwa meski begitu, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Di langit yang jauh dari medan perang, sambaran petir emas dan sesosok kuning saling berkejaran. Mereka berdua secepat kilat. Itu adalah Han Li dan binatang pasir. Tubuh besar binatang pasir telah menyusut hingga 1000 kali ukuran aslinya, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Han Li telah memanggil Thunderstorm Wings-nya dan menggunakan teknik Lightning Escape dengan sekuat tenaga, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan Sand Beast yang menyusut. Sebagian besar alasannya adalah karena dia menggendong Noifan. Lagi pula, membawa orang tambahan secara alami menambah beban beberapa kali lipat. Ketika mereka berdua hanya terpisah beberapa lusin li, perubahan aneh terjadi. Bola cahaya kuning turun dari langit, turun ke arah kepala Han Li. Kekuatan hukum yang sangat besar terpancar dari bola cahaya kuning, itu adalah domain binatang pasir. Ekspresi Han Li sedikit berubah. Sayap petir di punggungnya bersinar terang dengan petir keemasan, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan gemuruh yang menggelegar, kedua sosok itu menghilang tanpa jejak begitu domain roh menyelimuti mereka. Kemudian, mereka muncul kembali beberapa ratus kilometer jauhnya. Dia tidak berhenti sama sekali. Petir di tubuhnya berkembang sekali lagi, dan dia menghilang sekali lagi. Kemudian, dia muncul kembali di langit di atas hutan pegunungan. Setelah menggunakan teknik Lightning Escape 2 kali berturut-turut, dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari Sand Beast untuk sementara. Rekan Noifan, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri terlebih dahulu. Target binatang pasir adalah aku, jadi dia mungkin tidak akan mengejarmu. Han Li dengan cepat berkata kepada Noifan. Dengan kilatan petir di tubuhnya, dia berubah menjadi sambaran petir emas dan melarikan diri ke kejauhan. Senior Li, harap berhati-hati. Saat ini, wajah Noifan pucat, namun pikirannya tetap tenang.
Dia membungkuk pada Han Li, lalu segera berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju ngarai. Di langit yang jauh, sesosok kuning melintas, dan sosok binatang pasir kabur saat terbang. Noifan merasakan aura mendekat dari belakang. Wajahnya menjadi pucat, dan sinar cahaya di tubuhnya langsung bersinar terang saat dia melarikan diri ke depan. Binatang pasir itu menoleh dan melihat ke arah petir Han Li, tetapi tidak segera mengejarnya. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, ia menerkam ke arah Noifan. Kecepatan Noifan jauh lebih rendah dari Senbis, dan jarak antara keduanya semakin dekat. Tidak baik. Ratusan kilometer jauhnya, ekspresi Han Li berubah saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka kecerdasan binatang pasir telah mencapai tingkat seperti itu. Alasan mengapa dia tidak ingin meninggalkan wanita ini terutama karena dia harus terus tinggal di sini. Jika dia membiarkan wanita ini terbunuh karena dia, maka dia tidak punya pilihan selain segera pergi. Namun, dia saat ini jauh dari keduanya, dan dia tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Dia tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya, saya salah perhitungan. Sayap petir di punggungnya tiba-tiba menyebar lebar, dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia berbalik dengan kecepatan kilat dan menggunakan teknik Lightning Escape untuk terbang menuju Noifan dengan seluruh kekuatannya. Noifan merasakan binatang pasir yang menakutkan dengan cepat mendekat dari belakang, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan jimat giok putih muncul di telapak tangannya. Dia dengan keras menghancurkannya. Bola cahaya putih terbang keluar dari jimat batu giok dan memasuki tubuhnya. Cahaya putih bersinar dari tubuh Noifan, dan sepasang sayap bangau putih muncul di punggungnya. Kecepatannya segera meningkat beberapa kali. Meskipun kecepatannya sangat meningkat, itu masih kalah dengan kecepatan binatang pasir, dan jarak antara keduanya terus mendekat. Ketika mereka berdua berjarak kurang dari 50 km, binatang pasir itu membuka mulutnya dan menembakkan seberkas cahaya kuning seperti tali, yang terbang menuju Noifan. Pada saat ini, sambaran petir perak tebal jatuh dari langit dan menghantam kepala binatang pasir itu. Bola besar petir perak muncul dan menyelimuti kepala binatang pasir itu. Lengkungan petir perak berderak, dan kehampaan di dekatnya bergetar. Petir perak melintas di samping Noifan, dan sesosok humanoid muncul. Itu tidak lain adalah pria kekar dengan wajah bekas luka. Penatua Keton. Noifan sangat gembira saat melihat orang ini. Tuan muda, ayo pergi. Pria berwajah bekas luka itu memeluk Noifan dengan satu tangan sambil memegang palu guntur perak di tangan lainnya. Kepala palu diukir dengan pola kilat, dan memancarkan kekuatan hukum petir. Busur petir perak muncul di palu petir perak, membungkus mereka berdua saat mereka bersiap untuk terbang. Cahaya kuning seukuran mangkuk keluar dari bola petir perak dengan kecepatan luar biasa, dan menembus tubuh pria berwajah bekas luka itu. Bola petir perak berfluktuasi dan dengan cepat menghilang, dan sosok besar binatang pasir muncul. Kepalanya sedikit hangus, tapi itu saja. Cahaya kuning datang dari glabella binatang pasir. Binatang pasir memandang pria berwajah bekas luka itu, dan membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan deretan gigi tajam. Ekspresi pria berwajah bekas luka itu membeku. Dia menatap cahaya kuning di dadanya, dan petir perak di tubuhnya dengan cepat meredup dan menghilang. Cahaya kuning bergetar, lalu meledak. Tubuh pria berwajah bekas luka itu juga hancur, dan berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh. Tetapi pada saat ini, palu guntur perak di tangan pria berwajah bekas luka itu tiba-tiba terbang ke arah binatang pasir, dan muncul di depannya dengan kabur. Nas Chen Sol kecil bisa terlihat samar-samar menempel pada palu guntur. Meledak. Teriakan rendah datang dari palu guntur.